Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Sepin Tripenungban Bato dengan NIM 1642533. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Optimalisasi Metode Geofisika dalam Karakterisasi Lapisan Laterit Pembawa REE di Sulawesi sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakangnya yaitu REE adalah kumpulan logam penting yang menjadi bahan utama dalam berbagai teknologi canggih dan sumber energi masa depan. Dengan posisi REE yang esensial dalam sektor teknologi, negara-negara maju bersaing untuk mengembangkan teknologi pengolahan sebagai pendekatan geopolitik dan ekonomi jangka panjang. Dapat dilihat dari grafik produksi REE global, Cina mendominasi produksi REE ini, lalu diikuti dengan negara Vietnam, Brazil, Rusia, dan negara lainnya. Sebenarnya di Indonesia cukup banyak ketersediaan REE ini, namun karena keterbatasan infrastruktur teknologi, investasi, dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam eksplorasi yang lebih luas, Indonesia hanya menjadi penonton dalam pengembangan industri ini. Jika ini dilakukan terus-menerus, Indonesia akan ketertinggalan dalam pengembangan industri secara global. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang menjadi strategi dalam pengembangan Indonesia. Rumusan masalah dalam karya tulis kami ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik geologi dan kandungan mineral REE pada endapan laterit di wilayah Sulawesi mempengaruhi pemilihan metode eksplorasi. Yang kedua, bagaimana metode geofisika dapat diaplikasikan secara optimal untuk membedakan antara lapisan saprolit, limonit, dan batuan induk ultramafik pembawa REE di Sulawesi. Yang ketiga, bagaimana kontribusi metode geofisika dalam mengkarakterisasi kondisi bawah permukaan yang berasosiasi dengan endapan REE tipe laterit. Adapun tujuan penulisan karya tulis kami itu ada 2. Itu yang pertama, mengenali karakteristik geologi, mineralogi, dan tantangan utama dalam pengembangan deposit rare earth elements atau REE tipe laterit di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi. Yang kedua, menganalisis dan menentukan metode geofisika yang paling efektif untuk memetakan karakteristik lapisan laterit dan batuan induk pembawa REE di Sulawesi. Adapun metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam karya tulis kami itu ada 2. Yang pertama, studi literatur dan wawancara. Studi literatur ini kami lakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah tulis seperti jurnal, laporan penelitian, serta dokumen teknis lainnya yang berkaitan dengan topik kami. Yang kedua itu wawancara. Wawancara ini kami lakukan kepada kakak tingkat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang geofisika, eksplorasi mineral, ataupun penelitian terkait laterit dan REE. Nah, mengapa kami memilih Sulawesi ini? Karena Sulawesi memiliki potensi yang cukup besar. Sulawesi memiliki struktur geologi dan morfologi yang kompleks akibat tumbukan 3 lempeng tektonik yang mengontrol persebaran batuan ultramafik dan vulkanik sebagai batuan induk laterit pembawa REE. Endapan REE tipe laterit di Sulawesi ini relatif dangkal, sehingga dia lebih mudah dieksplorasi dan berpotensi dikembangkan sebagai sumber daya strategis. Nah, dalam pengeksplorasian ini terdapat berbagai tantangan. Dalam presentasi kali ini saya meninjau 5 tantangan. Yang pertama, endapan REE bersifat tidak seragam, baik secara lateral maupun vertikal, sehingga memerlukan survei yang rapat dan data yang representatif. Yang kedua, REE umumnya hadir sebagai mineral aksesori atau partikel halus, sehingga membutuhkan teknologi yang cukup kompleks dan biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga, keterbatasan data geologi, geokimia, dan geofisika menyebabkan ketidakpastian dalam estimasi cadangan dan meningkatkan risiko pengembangan proyek. Yang keempat, isu lingkungan dan regulasinya termasuk potensi radioaktif dan limbah proses kepada masyarakat lokal menjadi tantangan besar dalam eksploitasi dan pengolahan REE. Yang terakhir, tingginya biaya investasi awal serta fluktuasi harga REE global yang bergantung pada kebijakan, permintaan teknologi, geopolitik membuat proyek REE berisiko secara ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, dalam pengeksplorasian REE di Sulawesi ini, kami meninjau 2 teknik, itu ada metode magnetik, dan juga metode gravitasi.
Metode magnetik memanfaatkan variasi medan magnet bumi yang dipengaruhi oleh mineral magnetik seperti magnetit dan titanium magnetit untuk mengkarakterisasi kondisi bawah permukaan. Merujuk dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada narasumber, REE di Sulawesi berasosiasi dengan batuan yang mengalami proses geologi dan pelepukan jangka panjang. Metode magnetik ini tidak mendeteksi REE secara langsung, namun mineral magnetik dapat menjadi indikator keberadaan batuan pembawa REE. Interpretasi anomali magnetik bersifat ambigu, sehingga memerlukan kombinasi dari metode lain seperti geolistrik, megaray, dan geokimia untuk meningkatkan keandalan evaluasi prospek REE. Metode yang kedua itu adalah metode gravitasi. Metode gravitasi bekerja berdasarkan perbedaan densitas bebatuan bawah permukaan atau massa jenisnya, yang memunculkan variasi percepatan gravitasi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi anomali geologi. Nah, variasi morfologi dan struktur geologi di wilayah Sulawesi memengaruhi ketebalan laterit serta persebaran endapan RE, sehingga dapat diidentifikasi secara tidak langsung melalui metode gravitasi. Anomali gravitasi berguna untuk memetakan struktur geologi berskala besar. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami kepada narasumber juga, metode gravitasi berperan tidak langsung dan berskala regional, sehingga diperlukan kombinasi dengan metode geofisika lain untuk mengurangi ketidakpastian interpretasi. Nah, kesimpulan dari presentasi saya itu ada 3, yaitu yang pertama, potensi REE laterit di wilayah Sulawesi dikontrol oleh kompleksitas tektonik yang mendukung proses lateritisasi. Yang kedua, eksplorasi REE menghadapi tantangan berupa heterogenitas endapan, keterbatasan data, ukuran mineral yang sangat halus, serta kendala lingkungan, teknologi, dan biaya eksplorasi yang cukup tinggi. Yang terakhir, metode magnetik dan gravitasi berperan sebagai pendekatan tidak langsung, sehingga diperlukan metode lain seperti data geologi dan geokimia untuk meningkatkan keandalan interpretasi. Sekian hasil presentasi KR, terima kasih.